Buat Tuhan. Silakan duduk. Anda diberkati Tuhan dengan puji-pujian. Kita sekali lagi beri tepuk tangan buat mereka. Lagu ini, kalau saya mengingat lagu ini ya, saya masih kadang-kadang bisa menangis. Karena lagu ini saya ciptakan dalam kondisi yang sangat-sangat tidak baik. Saya lumpuh, istri saya kanker, ya. Tapi Tuhan itu hebat. Yang percaya katakan amin. Dia masih berkuasa, ya. Saudara, yakin 2025 tambah diberkati Tuhan? Pak, apa jaminannya 2025 akan lebih baik? Malaiki 3 ayat 18 bisa dibukakan buat saya. Malaiki 3 ayat yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali. Jadi sudah melihat, lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi perbedaan orang benar dan orang fasik. Ini bingung ya, orang benar itu gimana sih? Baik tak atau apa tak gitu ya. Dijelaskan di bawahnya. Antara orang yang kebaktian ibadah kepada Tuhannya dan orang yang tidak beribadah. Kalau pagi-pagi Anda sudah di tempat ini, enggak perlu hikmat Salomo untuk tahu Anda akan diberkati Tuhan. Anda itu sekarang sedang beribadah. Anda sedang mencari Tuhan. Mungkin masalahmu menakutkan kamu, tapi masalahmu tidak pernah menakutkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi Anda pasti diberkati Tuhan. Katakan sebelahmu, kamu pasti diberkati Tuhan. 2025 adalah tahun yang diberkati Tuhan. Asal percaya. Kuncinya itu aja. Pak, pemerintahannya belum stabil. Kamu diberkati bukan pemerintahnya stabil, karena Tuhanmu stabil. Tuhanmu tidak pernah turun tata. Apapun menggoncang masalahmu, Tuhan tidak pernah tergoncang. Ya, kita akan belajar hari ini ya. Saya minta selesai ya. Jadi pesan Natal hari ini adalah temanya, saya diberi tema ini. Yesus ada di titik terendah hidupmu. Yesus ada di titik terendah hidupmu. Waktu teman-teman saya hilang, jabatan saya hilang, semuanya hilang. Saya bilang, Tuhan hilang semua. Tapi Tuhan bilang, aku tidak pernah hilang. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Ada lagu kuno ya. Ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, gitu ya. Jadi setelah tahu itu Tuhan bilang gini, mending kamu di dalam kandang singa daripada di luar kandang singa tidak bersama Tuhan. Ini penting sekali saudara, kita akan belajar hari ini ya. Next. Judul itu tadi temanya, judulnya ini. Hikmat ketika tekanan hidup mendatangi kamu. Hikmat ketika tekanan hidup mendatangi kamu. Ayat dasarnya, next. Sebab selama masih diam di dalam kemah, tubuh kita ini kemahnya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi artinya selama kita masih hidup, kita akan mengeluh oleh beratnya tekanan. Jadi tekanan pasti ada. Tekanan tidak bisa didoakan. Tekanan dilewati aja bersama Tuhan. Maka Anda akan berhasil. Ada 3 yang akan kita pelajari. Next. Yang pertama kita belajar mengapa ada tekanan. Katanya ada Tuhan. Mengapa ada tekanan?
Saya bisa minta yang main gitar siapa? Nah, yang main gitar, tolong bawa gitar kayu. Ya, yang singernya satu sini. Loh, kamu ke sini aja. Ya. Kamu pinter main gitar? Enggak. Biasa. Biasanya yang bilang biasa ini pinter, ya. Biasanya gitu ya. Kamu main gitarnya di sini, di sini. Nah, agak sini, agak sini. Iya. Agak sini, agak sini. Nah, gitu. Dari duduknya sih pinter nih. Iya. Karena kalau kita lihat pemain gitar tuh cara menaruh gitarnya. Ya, kamu nyanyi lagu yang Dia lahir untuk kami, dia mati. Ayo, kamu nyanyi. Dia lahir untuk kami, dia mati. Dia kami semua. Dia Tuhan kami. Ayo nyanyi saudara, nyanyi. Oke, stop ya. Kamu pinter ya, sungguh ya. Ini, betul. Pinter ya. Kalau pinter tak kuandori kamu. Ayo nyanyi lagi. Gak usah, langsung ayo. Dia lahir, ayo main dong. Ya tahu kalau kayak tadi aja. Gak usah di setel, main dong. Jangan. Bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami. Gak enak. Sekarang harus ditekan itu. Setel. Semoga Tuhan kita lebih cepat daripada dia. Kalau Tuhan nggak ngatur tekanan dalam hidup kita, pelan kayak dia, stres kamu. Setahun, 2 tahun, dikencengkan, ditekan. Kita uji ya. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Sang penebus juru selamat dunia. Beri tepuk tangan buat Tuhan dong. Silakan dulu. Terima kasih ya. Kamu pintar sungguhan. Ngerti gitu saya kendori lebih kendor ya. Saudara, yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ternyata senar kita kendor. Bunyinya jadi enggak enak. Jadi harus ditekan. Kalau yang gitar ya, yang bawah itu ting bunyinya enggak enak.
atasnya, deng, harus E. Kalau tekanannya enggak sesuai, enggak enak. Yang kedua dilepas, deng dari atas harus A. Jadi semua tekanan hidup Anda diatur oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau sampai tekanan itu diizinkan Tuhan, karena Tuhan dengar hidupmu sudah tidak jadi berkat. Yang neken siapa Pak? Setan. Setan izin Tuhan. Tuhan boleh enggak aku neken-neken dia? Tuhan bilang gini, asik, kebetulan senarnya kendor. Tak izinkan, tak rubah. Asal begini bunyinya. Setan enggak mikir, yang penting tak tekan dan dia stres, pedot senarnya. Putus. Kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan mampu merubah tekanan jadi mujizat. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan. Jadi ini yang pertama kali saudara harus tahu bahwa tekanan itu baik buat hidup kita. Saya minta selesai ya. Ayat dasarnya ini, next. Matius 1 ayat 23, karena ini Natal, saya akan bahas dari ayat Natalnya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai siapa saudara? Immanuel. Yang berarti Tuhan menyertai kita. Artinya apa? Tuhan menyertai kita. Menyertai itu tidak mencegah. Menyertai itu bersama di dalam suka dan duka. Jadi ingat, jangan berharap Tuhan membatalkan tekananmu, tapi Dia menjaga agar tekananmu sesuai dengan kehendaknya. Dan kehendaknya adalah damai sejahtera. Next, contohnya Paulus. Gak harus dosa untuk mengalami tekanan. Gak harus salah untuk menemui tekanan. Contoh lagi ya, next. Ayub. Ayub ini siapa? Kalau kita belajar firman Tuhan, Ayub ini adalah orang paling saleh. Nanti kita bahas ya. Next, bahkan Daniel. Daniel masuk kandang singa, tidak pernah salah. Pak, bedanya kita salah dihukum Tuhan sama salah ujian apa? Ada. Ya, nanti akan kita bahas pelan-pelan. Yang pertama, gimana Pak kalau saya terlanjur salah Pak? Gimana kalau saya yang salah itu? Gak masalah. Tuhan kalau menyembuhkan orang, tidak pernah tanya, kamu salah makan apa? Tidak. Dia tanya gini, maukah engkau sembuh? Pelacur itu dikatakan, maukah engkau kuampuni? Itu penting ya. Jadi gini, yang dosa jangan dosa lagi. Yang setuju katakan amin. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Karena Dia datang di titik terendah hidupmu. Jadi kalau ada yang nggak bisa kamu harus bertobat dulu. Enggak. Di dalam Tuhan pertobatan bukan mendapatkan keselamatan. Kamu percaya saja. Yang mengerti katakan amin. Ketika kamu percaya, diampuni, diberkati, baru bertobat. Itu bedanya sama dunia. Setan dunia, dulu dewa-dewa mami saya, waktu masih menyembah agama lain, dia tanya, ayo kasih ini, baru diberkati. Tuhan enggak, diberkati dulu, baru engkau mulai memberkati orang lain. Tidak ada kekuatan, kegagahan, ibadahmu yang membuat kau selamat. Karena Tuhan Yesus baik. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Terima dulu ini, terima ini dulu. Waktu saya lumpuh, kondisinya tidak memungkinkan. Dokter Belanda bilang lumpuh seumur hidupmu. Kalau hari ini saya bisa khotbah dan dokter itu lihat, dia bilang gini, ini bukan mujizat. Mujizat itu satu-satu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Ini berkatnya Tuhan. Ini hadiah Natal buat Pak Yu. Tuhanmu sungguh baik. Dokternya tidak Kristen, tapi dia percaya kebaikan Tuhan. Karena dia lihat pasien-pasiennya dia selalu sembuh. Karena Tuhan baik. Saya sekarang olahraga, latihan jalan.
bukan untuk sembuh. Sudah sembuh, latihan jalan. Kau bekerja pun jangan memikirkan kaya, karena pasti diberkati Tuhan bekerja. Buka pintu bukan supaya rame, karena pasti rame dibuka tokonya. Yang ngerti katakan amin. Ini penting ya saudara. Dopak tak buka tokonya supaya rame. Yang buka toko banyak, yang rame enggak banyak. Yang rame karena punya Yesus. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Contohnya Anda berdoa, percaya hujan turun. Anda dapat hujannya? Enggak, Anda tidur. Doa hanya mendatangkan hujan, iman hanya mendatangkan berkat. Untuk merasakan air hujan, enggak butuh doa, enggak butuh iman. Iman hanya mendatangkan hujan. Untuk mengambil air hujan tidak butuh iman, butuh tindakan. Karena itu iman tanpa tindakan mati. Kamu harus bangun dari doamu, keluar pintu dan hujan-hujanan, maka kau dapat hujan. Ketika pendoa itu tidur habis doa, hujan turun, dia tidak dapat hujan. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Ada 3 orang yang merasakan hujan. Yang pertama hujan-hujan, wih dapat hujan. Hilang lagi. Yang kedua lebih pintar, ngambil timba. Maka dia 2 hari ini dapat air hujan. Yang lebih pintar lagi, bangun tandon. Setahun dapat hujan. Yang mau pintar katakan amin. Katakan sebelahmu, pinter loh kamu. Tuhanmu sakti, Tuhanmu hebat. Maaf ya, kurang pinter untuk mengambil mujizatnya. Minum obat bukan untuk sembuh, karena pasti sembuh. Yang percaya katakan amin. Ke dokter karena percaya, pasti sembuh. Pak kalau sembuh kenapa harus ke dokter? Dengarkan saya baik-baik. Tuhan waktu bikin air jadi anggur, tidak pernah ngomong anggurku the best, anggurku terbaik. Petrus, Yohanes, Andreas tidak pernah pamer, anggurnya Tuhanku terbaik. Tuhan bilang ini, bawa ke pemimpin pesta. Pemimpin pesta yang ngomong. Kenapa Tuhan? Karena dia yang punya sertifikat. Dia yang berhak ngomong anggur terbaik. Dia sekolah anggur. Waktu diminum pemimpin pesta, dia bilang, iki asli, top, enak ini, asli. Aku sekolah tidak pernah ngerasakan anggur terbaik ini. Mujizat Tuhan membuat orang dunia memuliakan Bapakmu di surga. Harus dokter yang ngomong, Anda disembuhkan Tuhanmu. Kami tidak bisa menyembuhkan, Tuhanmu bisa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi anak sekolah bukan untuk kerja. Banyak yang kuliah tidak bisa kerja. Karena kamu yakin pasti kerja, kuliah. Belajar matematika bukan buat hitung-hitungan. Karena berkatmu tidak mengenal matematika. Banyak orang tidak pintar jadi lebih kaya dari kita. Karena dia percaya Tuhannya hebat. Duh Pak, naik gitu kita belajar matematika buat apa Pak? Buat ngitung perpuluhan, biar nggak salah. Gak enak tau wajahmu toh. Yang tersinggung katakan amin. Next. Lebih baik di kandang singa bersama Yesus daripada di luar kandang singa sendirian. Ini penting, saya lumpuh, istri saya kanker, kami sekarang sembuh, sehat. Karena ada Yesus. Yang percaya katakan amin. Banyak orang sehat di luar, gak jalan-jalan kemana-mana. Saya sudah kemana-mana, lumpuh, jalannya masih gak bagus, tapi sudah ke Singapura. Saya minggu ini harusnya gak ke sini. Saya ditawari ke Chongqing, ke Cina. Tapi saya milih ke Pasirian. Kenapa? Karena indahnya melayani Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Gampang itu jalan-jalan. Saya ditawari gitu saya sudah senang. Percuma ditawari kalau gak bisa jalan. Ada yang bisa jalan gak bisa ditawari. Kenapa? Ayo kita belajar hari ini supaya kau mengerti berkat itu dari Tuhan.
Kesembuhan itu dari Tuhan, tidak butuh kondisi, tidak butuh syarat. Kita kalau menciptakan sesuatu kopi, harus butuh kopi dan air. Kalau kamu tidak punya kopi, bikin kopi, itu mimpi, katanya dunia. Tapi Tuhanmu berbeda. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Yang percaya katakan amin. Tapi harus percaya. Kalau dokter bilang jantungmu nggak ada obatnya, dokternya nggak salah. Dokternya pinter. Tapi masalahnya kamu terlanjur punya Tuhan, pencipta jantung. Jadi di dalam nama Yesus jantungmu baru. Yang percaya katakan, tapi harus Woro langsung buanter, percaya, amin. Woro kamu berdiri, berdiri. Kita akan arahkan tangannya ke dia. Ya. Yang punya tangan aja. Di dalam nama Yesus, kamu ini hamba Tuhan. Terjadilah yang Tuhan mau. Dan Tuhan penyembuhmu berkata, kamu hari ini dioperasi Tuhan sendiri. Kamu memang jantungmu rusak, tapi aku Tuhan pencipta jantung. Terima dalam nama Yesus. Jantungmu baru. Kami segereja berdoa, jantungmu baru. Kami mau melihat engkau jadi WL lagi. Kami mau lihat kau berkhotbah lagi. Supaya lumajang bersorak-sorai buat Tuhan. Yang percaya katakan, tepuk tangan buat Tuhan. Ini penting saudara, percaya. Waktu saya lumpuh, ada seorang ibu pendeta Jombang bilang, Pak Yo, jantungku kelepnya lepas. Kelep loh bisa lepas, bergeser. Dan dokter bilang, sorry ya, gak ada obatnya. Dia datang kepada saya masih lumpuh loh itu. Dia bilang ini, Pak Yo doakan saya. Saya langsung ingin, tenang, Tuhanmu hebat. Kamu minggu depan akan bersaksi. Bulan-bulan depan akan bersaksi, jantungmu baru. Lalu singkat cerita, dia dioperasi di Jakarta. Dan dokternya bilang, fotonya mana fotonya? Loh ini dok, katanya susternya. Enggak, fotonya orang ini. Loh ini, foto lagi. Difoto 2 kali, 3 kali. Jantung, ini jantungnya bukan seorang ibu ini. Ini jantung anak SMP. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan masih hebat. Tuhan masih perkasa. Dan dia bukan pengobat, dia pencipta. Kalau lututmu sakit hari ini, Tuhan bilang ada 3, 4 orang. Laki 1, perempuan 3. Kalau engkau mau, enggak malu, berdiri sekarang. Saya akan doakan. 3 perempuan, 1 laki-laki. Yang lututnya sakit, berdiri. 1, 2 laki. Perempuan kurang 2. 2 ada lagi 2. Yang lutut kanan, saya mau ngomong yang lutut kanan. Ya, mulai turun dari yang lutut kanan. Kanan ya, yang kiri nanti. Yang kanan dulu. 1, 2, 3, 4. Di dalam nama Yesus. Lututmu baru. Karena Tuhanmu, Tuhan pencipta lutut. Terima dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya itu kan sembuhnya tiba-tiba dipanggil namanya Yohanes. Jadi sekarang saya kalau khotbah gini denger gitu. Tapi saya mau izin dulu sama Steve. Steve, oke, masih boleh saya doakan. Siapa yang sakit GERD? Kalau ini rombongan ini, banyak berjemaah. Yang sakit lambung, cepat berdiri. Saya akan doakan. Yang sakit lambung, sakit ada 6-8 lebih. Ayo jangan malu. Mumpung Tuhan hadir di sini. Asal percaya. Tuhan yang sakit-sakit lambung ini Tuhan. Aku berdoa. GERD musnah. Dicabuti oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima lambung baru. Di dalam nama Yesus. Siapa di sebelah situ yang sakit mah? Yang sakit mah? Gak ada? Yakin? Yang pencernaanmu gak enak? Gak ada? Hanya gak punya duit aja? Oke, di dalam nama Yesus, terima mujizat Tuhan. Mamu akan disembuhkan Tuhan. Yang percaya katakan,
Masih banyak ya, ada yang punya benjolan ini malah. Cuma biasanya malu ya, di payudara. Sama mium di lambung. Kalau ada yang nggak malu, berdiri saya doakan. Mumpung suasananya seperti ini di rumah Tuhan. Nggak ada? Yang punya benjolan, malu? Nah, cepat biar sembuh ya. Istriku dicabut Tuhan kankernya. Kenapa kamu malu? Ada satu, kurang satu lagi. Yang dimium di lambung. Enggak ada, satu ini aja. Arahkan tanganmu ke mereka ya. Karena kanker ini, mium ini bahaya. Di dalam nama Yesus, segala sesuatu yang ada benjolan-benjolan ini. Mium, tumor, kanker, ini bukan permintaan. Ini perintah di dalam nama Yesus. Keluar kau hidup dari hidup ibu ini. Ibu ini akan baik-baik saja. Dia akan bersaksi Tuhannya mencabut benjolannya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Tuhan itu hebat, saudara. Tuhan itu hebat. Bahkan ada anak muda di sini yang akan pergi jauh. Dia akan diberkati. Ya. Sebenarnya saya suruh doakan rumah. Ada yang nggak punya rumah ya? Ada yang nggak punya rumah? Bapak jangan malu, kau berdiri. Kau akan punya rumah. Yang lainnya nggak ada, sudah kaya semua. Yang belakang ibu, satu lagi, dua lagi. Siapa yang kontrak, bosen, ayo. Nah wis. Duh tambahan, tadi tidak mau. Ya saya berdiri, jangan malu ya. Percaya saya dulu jalan kaki. Begitu ada pendeta tentang gini, siapa mau diberkati Tuhan, saya berdiri. Setahun kemudian saya pergi ke Jakarta, dipanggil ke Istana Negara. Ini rumahnya Tuhan, yang percaya katakan amin. Tuhan aku berdoa buat orang-orang yang berdiri ini. Tuhan aku berdoa, Tuhan mereka punya rumah di surga, tapi mereka ingin punya rumah di bumi. Karena itu terimalah berkat Tuhan, terima dalam nama Yesus. Pelan tapi pasti kamu akan punya rumah di bumi ini. Yang percaya dalam nama Yesus katakan amin. Silakan duduk. Kita akan lanjutkan khotbah. Next, yang kedua. Tuhan mengizinkan tekanan dalam hidup karena Dia pembikin mujizat. Jadi yang kedua kita belajar ada mujizat di dalam tekanan. Ada mujizat di dalam tekanan. Next. Tuhan tidak menghilangkan tekanan dalam hidupmu. Tetapi Tuhan menciptakan mujizat di saat kamu di dalam tekanan. Pak ada ayatnya Pak yang menunjukkan bahwa ditekan tambah hebat. Ya, next. Keluaran ya. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang takut kepada orang Israel. Saya berdoa ya, tekanan hidup di Lumajang, di Pasirian, membuat Anda semakin diberkati. Asal percaya itu diomong. Percaya itu ngomong yang ingin dilihat, bukan yang kelihatan. Percaya itu ngomong yang ingin dirasakan, bukan yang dirasakan, yang ingin dirasakan. Bukan ngomong yang didengar, yang ingin didengar. Tuhan waktu menciptakan bumi ini gelap gulita. Dia tidak ngomong yang kelihatan. Loh gelap, dia ngomong yang ingin dilihat. Kalau gelap ingin lihat apa? Terang. Dia ngomong jadilah terang dan terang itu jadi. Ayo kita ngomong 2025 aku tambah diberkati. 34. Kurang mantep. 34. Laki-laki. Yang laki-laki ya, ngomong sama saya. Saya. Laki-laki. Saya. Pasti. Tambah sehat. Tambah ganteng. Oh, sewenang loh. Tambah diberkati. Tambah sugih. Tambah cinta istri. Kok melemah? Tambah cinta istri. Tambah cinta Tuhan. Jantungku baru. Tubuhku sehat.
Yang percaya katakan. Hebat kamu. Kamu tiap pagi ngomong seperti ini. Kasih setia Tuhan ada padaku. Kalau ada kasih setia Tuhan, enggak ada lawannya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Hari ini ada masalah yang hebat, kesakitan tubuh yang hebat, lebih hebat kasih Yesusmu. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Kamu harus proklamasi. Dulu banyak tentara Jepang yang nggak tahu kalau sudah merdeka. Dia masih neken-neken di Papua, neken-neken orang di Timur Timur. Akhirnya tentara nasional dikirim ke Papua, bukan untuk perang, hanya untuk ngomong, hei kami sudah merdeka. Kadang-kadang Anda tahu ada setan-setan kampungan, setan-setan yang kecil, setan-setan tidak update, tidak tahu. Kamu sudah dibeli sama Yesus. Hari ini kita harus ngomong, saya sudah sembuh. 3, 4. Biar surga tahu, biar neraka tahu, kamu diberkati Yesusmu. Yesusmu di titik terendah hidupmu. Yesusmu waktu kau diberkati dia ada. Dia ada di waktu-waktu kapanpun. Ini yang harus tahu ya. Proklamasi tiap hari, aku diberkati, aku diberkati, aku disembuhkan. Karena masih ada setan-setan yang lupa, dia tidak update berita bahwa kamu sudah disembuhkan. Dan karena kamu tidak update, kamu juga nggak percaya. Dan waktu kamu nggak percaya, kesembuhan itu berhenti. Tapi waktu kau mengatakan sebagai proklamasi, kesembuhan itu sedang OTW dan menuju rumahmu. Yang mengerti katakan amin. Ini penting sekali ya saudara. Saudara harus tahu ini. Waktu anakku wisuda, aku takut naik kursi roda. Dan aku katakan dalam nama Yesus, nanti wisuda aku sudah berjalan. Aku takut, aku imanku kendor. Aku berharap Januari tahun depan 2025 aku berjalan. Itu doaku setahun setengah yang lalu. Tapi Tuhan bilang, tahun depan hari ini kamu berjalan. Dan saya setahun sebelum wisuda, Februari depan dia wisuda. Saya setahun ini sudah bisa berjalan. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Kau boleh minta sesuatu, tapi Tuhanmu tidak akan kasih. Karena Tuhanmu tidak ngasih yang kamu minta. Tuhan akan lebih-lebihkan. Tuhan akan upgrade. Pernah beli coklat di kopi? Pak, hari ini di upgrade gede. Dosa tidak banyak. Tidak, gratis. Firman Tuhan mengatakan, apa yang tidak pernah kamu pikir, apa yang tidak pernah kamu duga, ku beri dalam hidupmu. Asal siapa yang percaya dia upgrade Tuhan 2025, lambaikan tanganmu. Tuhan, tangan-tangan yang terangkat ini aku doakan, dalam nama Yesus, terima upgrade dari Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Garansi mobil, tidak pernah ngomong gini, kamu ikut aku, tidak mungkin kecelakaan. Tidak, garansi mobil berkata gini, kamu kalau ikut aku, kamu bisa kecelakaan, tapi tak ganti kerusakanmu. Tuhan tidak pernah bilang, kamu tidak pernah jatuh. Dia bilang, kalau kamu ikut aku, kamu jatuh berkali-kali, bangkit lagi. Asal sebab Tuhan menopang tangannya. Ayatnya mana Pak? Next. Kemalangan orang benar, apa saudara? Banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia. Asal percaya. Ayat lain, next. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit lagi. Jadi saudara ini ya, kalau tiba-tiba Anda sakit, Anda harus percaya tiba-tiba disembuhkan Tuhan. Asal percaya. Saudara jangan kena pengajaran lama. Gak apa-apa sakit, asal masuk surga. Gini loh, Steve ini bisa belikan aku bakso. Kemana aku dibelikan bakso Solo. Ya, aku percaya, aku dapat baksonya. Tapi aku enggak cuma percaya dia bisa beli orang bakso. Aku percaya dia bisa ngajak aku
nginep. Kemarin aku di nginep De Bruno. Karena aku percaya dua-duanya. Kalau aku hanya percaya dia bisa beli bakso, enggak percaya dia nginepkan aku cuma dapat bakso, enggak pernah diinep. No. Tuhan bisa masukkan kamu ke surga. Yang percaya katakan amin. Tuhan bisa menyembuhkan kamu. Tuhan bisa kasih kamu rumah. Tuhan bisa semuanya. Ayatnya ada enggak Pak? Ada. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Penyakitmu, ekonomimu, hubungan keluargamu, Tuhan handle semuanya. Spesialis jantung hanya bisa ngobati jantung. Begitu komplikasi ginjal, sorry ya ke dokter lain. Tapi Tuhanmu bukan penyembuh, Tuhanmu pencipta organ. Dia tidak butuh organ lain, dia bekerja sendirian karena dia Tuhan yang hebat. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Kamu tak kasih tahu ya. Kalau kamu percaya diberkati, percaya sembuh 2025, mimbar ini enggak cukup untuk kesaksian. Anda diberkati. Kesembuhan, berkat, keluargamu tambah diberkati. Pak, tapi khotbahnya bagus, tapi masalahnya yang sakit di rumah, Pak. Pak, anakku di luar kota enggak denger ini, enggak masalah. Enggak masalah. Enggak masalah. Ayo kita belajar lagi ya. Next. Ini contohnya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Salah apa dia? Orang paling benar, tapi hancur belur. Tapi firman Tuhan bilang, orang benar jatuh, bangkit lagi. Yang percaya katakan amin. Akhir cerita. Kalau Anda baca Ayub, ya, Anda baca Ayub berikutnya. Next, 42. Next. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Kalau saya boleh ngomong sama Pak Woro ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Pak Woro. Asal saya lumpuh total. Pak Woro ini ya, kurang sehat jantungnya. Tapi habis ini lebih sehat kamu. Kamu masih bisa gerak, saya tidak gerak. Masalah kita beda-beda, tapi Tuhannya sama. Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Saya masuk rumah sakit, nggak ada polilumpuh. Dokter juga tidak pernah belajar fakultas kelumpuhan. Lumpuh tidak ada obatnya. Tapi Tuhan pernah menulis di Alkitab dan Alkitab itu tidak berubah. Dia bilang 38 tahun lumpuh di Bethesda disembuhkan Tuhan. Tuhan tantang saya, kamu lumpuh berapa tahun yuk? 3 tahun. 3 tahun aja cerewet kamu. 38 tahun disembuhkan Tuhan. Dan terbukti saya berjalan. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Tuhanmu tidak berubah. Pak, masalahnya beda Pak. Dulu saya cuma pilek Pak, sekarang diabetes Pak. Gimana nih? Daud ngomong gini, dulu Tuhan melepaskan aku dari beruang. Tapi hari ini Tuhan melepaskan aku dari Goliat. Tuhan yang sama tidak berubah, kekuatannya tidak berubah. Gak tambah lemah, gak tambah kuat, dia maha kuat. Asal percaya. Yang sakit-sakit diabetes dengarkan saya. Kau harus ngomong, Tuhan yang menyembuhkan aku dari COVID-ku. Tuhan yang menyembuhkan aku dari diabetesku. Asal percaya. Anak saya ngomong, Papa, kira-kira aku bisa enggak ya ke Singapura? Ya kalau Papa dulu berangkatkan aku ke Bali bisa Pak, tapi kalau ke Singapura bisa. Tak bilang, nyenyak aku kamu ya. Bisa. Bahkan lebih jauh, tak usah. No. Itu saya. Tuhanmu enggak butuh usaha. Tuhanmu butuh cuma, kamu akan diberkati. Asal percaya ini. Percaya masuk surga itu enggak usah dibahas. Karena Anda pasti masuk. Yang percaya katakan amin. Katakan sebelahmu, kamu pasti masuk. Ini penting saudara. Karena sedikit-dikit surga dibuat alasan. Terus enggak apa-apa, enggak usah sekolah nak, enggak usah dukur-dukur nak. Yang penting punya Yesus. Lu ngapain kalau punya Yesus? Anakmu diberkati.
Hati-hati ya. Kamu sekarang sedang sakit, kamu nggak usah bahas surga. Masuk surga itu pasti kamu harus bahas. Hari ini Yesus menyembuhkan aku. Ini ya, ini penting sekali. Next, Daniel. Daniel salah apa? Pak, ada ayatnya enggak? Daniel enggak pernah salah. Ayo kita baca ya. Next. Orang-orang ini pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan kepada Daniel dalam hal pekerjaannya di pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak didapati suatu kelalaian dan kesalahan. Enggak pernah salah, dosa apa masuk kandang singa. Saya dulu, Tuhan aku ini pendeta, aku ini dokter gizi, aku ini ngajari orang sehat. Salahku apa? Aku jaga makan, aku berdoa. Lalu Tuhan bilang, loh kalau ujian masuk tanya salah apa? Masa anakmu ujian ngomong gini, Mama aku kok ujian sih, dosa apa aku? Lucu enggak? Lucu toh. Katakan sebelahmu, jangan lucu kamu. Kalau kamu dalam tekanan hidup sekarang, jangan tanya dosa apa. Kalau kamu sedang sakit pun kamu tidak usah tanya dosa apa. Bahas dosa tetap dosa. Bahas penyakit gak tambah sembuh. Tapi bahas penyembuh kamu disembuhkan Tuhan. Pinter ngitung utang tambah ngeri. Kenapa? Utangmu banyak. Apakah kamu kalau menghitung utangmu terbayarkan? Tapi kalau membayar pelunas utang, hutangmu dilunasi. Hari ini kita tidak bahas penyakit, bahas Yesus. Bahas siapa? Kalau kau bahas Yesus, hidupmu dibenarkan Tuhan. Ini penting saudara. Kalau kita bahas dosa gak mari-mari. Bahas penyakit gak mari-mari. Tapi kalau bahas Yesus, kamu pulang dari tempat ini, kamu percaya disembuhkan Tuhan. Ini penting saudara. Kadang-kadang ada pendeta yang ngomong, Anda harus koreksi dosa apa. Aku tahu. Tapi itu tidak menyembuhkan penyakitmu. Tapi kalau kita bahas Yesus, penyakitmu sembuh. Loh Pak, nanti dosa lagi loh Pak. Nek Bapak ngomong gitu, banyak orang dosa loh. Enggak. Ayo kita lihat. Kita lihat ya. Next. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak dapat kesalahan, Daniel, kecuali suka doa. Kalau orang-orang Pasirian, orang-orang Lumajang, melihat Anda tidak ada salah nih. Wih, orang ini tidak salah. Salah satu, apa? Suka sembayang. Kalau selinya enggak hilang utangmu. Selinya enggak hilang utangmu. Berubah tidak berubah keadaanmu. Tapi percaya Yesus, berubah keadaanmu. Asal percaya. Pak enggak masuk akal. Kita belajar terus ya. Anda akan kaget. Anda akan kaget. Tuhan bukan seperti matematika. Tuhan bukan seperti logikamu. Tuhan itu hebat. Dia datang dalam kondisi kamu dosa. Belum doa, belum nyanyi, Tuhan datang lahir untuk menebus dosamu. Kamu harus terima ini dulu. Ini bukan teologi baru. Ini hatinya Tuhan. Saya mengalami, Tuhan aku gak iso jalan. Mau jalan kaki, gak bisa. Jaga makan gak bisa lagi. Aku sudah sakit. Tuhan bilang, sembuh kamu. Setelah itu jagan hidupmu. Sembari itu masih banyak pendeta lumpuh di luar sana. Dia berusaha hidup kudus, berusaha hidup baik. Tak kasih tahu ya, tidak ada ibadahmu yang menyembuhkan kamu. Kamu ibadah karena pasti sembuh. Bukan ibadah untuk kesembuhan. Bukan memberi untuk supaya kaya. Karena pasti diberkati Tuhan, kamu suka memberi. Kalau kamu ngerti hari ini, bebas kamu dari hidupmu. Gak ada tekanan hidup, hatimu bergembira karena Tuhan baik. Walaupun sapi tidak ada di kandang, walaupun semua tidak menghasilkan, aku beria-ria. Kenapa? Aku bersyukur. Kenapa? Walaupun ku tak melihat, aku percaya tidak selamanya orang benar jatuh. Kalau kamu mengerti ini, kamu keluar nggak perlu tuduhan. Dosa, ya wis, aku dulu dosa. Apa orang memang aku dosa? Sekarang aku diampuni Tuhan dan aku tidak berbuat dosa lagi. Yang percaya katakan amin. Tapi aku salah makan Pak Yu, ya udah dulu.
Tuhan tidak pernah bahas yesterday, Tuhan tidak pernah bahas dulu, Tuhan bahas sekarang dan ke depan. Kamu diberkati Tuhan. Kalau kamu ngerti ini, gak ada tekanan hidup. Kamu sekarang bergembira, sing dosa ya dosa. Tapi aku hari ini gembira karena Tuhan mengampuni aku. Kalau kamu ngerti ini, kamu akan sembuh. Mungkin ada orang gak setuju, Pak, gak iso Pak, diajar gitu nanti dosa terus. Enggak. Saya percaya, Tuhan percaya Anda berubah. Tapi teman-temanmu tidak percaya kamu berubah, bahkan pendetamu bisa gak percaya kamu, tapi Tuhan percaya kamu. Saya sudah kenal Tuhan selama saya lumpuh 4 tahun. Saya lihat dia baik, dan sungguh baik. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Tuhan aku sembuh tapi aku gak kerja Tuhan. Tuhan aku sembuh tapi gak punya duit, sudah habis buat berobat. Tuhan bilang, Filipi 1 ayat 6, catat baik-baik ya. Filipi 1 ayat 6. Aku ini bukan Tuhan yang manggil kamu tak tinggal. Aku bukan Tuhan yang berkati kamu tak tinggal. Aku Tuhan yang memulai yang baik dalam hidupmu, akan menyelesaikannya sampai akhir. Ini loh, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yang lain-lain saudara boleh gak yakin. Yang lain-lain saudara boleh ragu. Paulus ragu banyak hal. Tapi dia ngomong, yang ini asli aku percaya. Yaitu Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita semua. Akan meneruskannya sampai akhir. Dia bukan Tuhan yang ngejak kamu ditinggal di tengah. Tuhan gak cuma nyembuhkan kamu dari COVID. Dia akan bilang gini, kalau kamu hidup gak mati karena COVID, kamu juga akan diberkati Tuhan. Asal percaya. Dia bukan Tuhan yang menyelesaikan 2024, tapi dia Tuhan yang juga menyelesaikan 2025. Asal percaya. Next. Dia ngomong gini, Duh Daniel, kenapa kamu tidak mati digigit singa? Tuhan telah mengutus malaikatnya mengatupkan singa sehingga mereka tidak ngapa-ngapain aku. Dokter tanya, Pak Yu kok bisa sih? Syaraf putus, lumpuh, kok bisa jalan? Tuhan telah memberiku syaraf baru. Tuhan pencipta jantungku memberi jantung baru sehingga penyakit ini tidak bisa mengapa-ngapakan aku. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Hari ini imanmu akan dibangkitkan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan memerdekakan kamu. Tapi asal percaya. Kalau istrimu, suamimu mulai ragu sama kamu, tak kasih tahu ya, Tuhan tidak pernah ragu akan dirimu. Kamu harus memandang dirimu seperti Tuhan memandang dirimu. Aku mati demi kamu, kamu harus tahu bahwa aku sayang kamu. Tidak ada bukti sayang selain kematian. Kalau dokter mulai ragu sama kamu, sorry ya, sorry Steve. Kalau ada gembala pendeta pun mulai ragu kesembuhanmu, kamu harus yakin Tuhan tidak pernah ragu hidupmu. Kalau kamu ngerti ini, hidupmu akan bebas. Saya gini aja mau nangis. Saya ingat istriku mau mati, dibius, tidur 4 jam, 5 jam, saya nangis. Tuhan ya apa ini? Tak bilang, Tuhan kamu tidak sedih? Enggak, karena aku menyembuhkan istrimu. Dan dokter operasi, kankernya hilang. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Kamu harus tahu Tuhan itu hebat. Tuhan itu hebat. Saya dulu kalau khotbah selalu bersaksi pasien saya sembuh. Tapi hari ini saya saksi, Tuhan menyembuhkan saya. Pak Yo kok jalan, aku kok sih lumpuh. Banyak pendeta tanya gitu. Karena kamu hanya percaya masuk surga, aku percaya masuk surga. Tapi sebelum masuk surga, aku berjalan. Karena Tuhanku baik, 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 dan sangat baik. Saya sedih kalau ada orang sakit. Pertanyai, apa kamu sakit kok lama-lama? Gak apa-apa Pak Yo, kanker, asal aku masuk surga. Dengarkan baik-baik, masuk surga itu pasti. Tapi Tuhan mau kamu sembuh. Sorry saudara.
Saya mengasihi saudara. Waktu saya lumpuh pun, gereja ini mendampingi saya. Saya tidak mau Anda hanya mendampingi saya. Kalau saya sembuh dari lumpuh, istriku sembuh dari kanker, aku berharap Pasirian juga sembuh semua. Ketiga, next. Ini terakhir, perhatikan baik-baik. Ini kuncinya. Keselamatan buat semua orang. Keselamatan buat semua orang. Kita baca 3-4. 3-4. Keselamat. Saya ulang, 3-4. Ini kita ngomong keras lagi ya, diulang lagi lebih keras. 3-4. Biar telingamu dengar keselamatan buat dirimu. Enggak ada dosa apapun, enggak ada kesalahan apapun yang menghalangi keselamatan. Karena Yesus yang punya surga suka kamu. Yesus pencipta dunia ini mencintai kamu. Buktinya apa Pak Yu? Dia mati buat kamu. Istrimu aja sayang kamu, tidak mungkin dia mati buat kamu. Tapi Tuhan mati, itu membuktikan Tuhanmu paling cinta kamu. Tapi setan bilang, gak popo, lumpuh asal punya Yesus. Yesus bilang, enggak, kamu jalan asal kamu percaya. Tuhan ngerayu saya, ayo percaya, kuasaku tidak kerja kalau kamu tidak percaya, percaya. Tapi Tuhan, dokter bilang nggak bisa sembuh. Ya, tapi aku bilang penciptamu, kamu sembuh. Telinga ini tidak bisa dengar dua suara. Telinga ini didesain mendengar satu suara. Waktu Tuhan ngomong, Petrus kamu jalan ke sini. Asik, dia jalan. Waktu dia membiarkan telinganya dengar ombak, tenggelam. Kalau hari ini kau dengar suara Tuhan, kamu pasti sembuh. Yang setuju katakan, besok doktermu ngomong, sorry ya, diabetesmu tidak bisa sembuh. Kamu boleh pilih suara Tuhan atau suara dokter. Dokter enggak pernah salah. Saya juga orang kesehatan, kami sekolah mahal-mahal belajar, kami tidak mungkin salah. Tapi ada kebenaran yang hidup. Tidak salah belum tentu benar. Kebenarannya Tuhan pencipta organ menyembuhkan kamu. Jadi ingat ya, dokter enggak salah. Kita hormat sama dia. Dia sekolah untuk menyembuhkan kita. Tapi kita punya Tuhan Yesus. Kamu datang ke doktermu, percaya diri. Saya bilang, dok, saya enggak akan lumpuh lagi. Dokternya bilang, Pak Yu, ya wis Pak Yu. Ada dua dokter. Dokter yang pertama, ya wis Pak Yu, ya sedang ya, jalan ya wis boleh ya, udah boleh ya. Karena kasihan sama saya. Sing satunya bilang, nggak mungkin Yu, malaikat pun nggak bisa nolong kamu. Waktu saya jalan datang ke dokter Stomo, semua dokter berdiri, semua perawat berdiri, melihat kemuliaan Tuhan. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Kalau kamu percaya, Lumajang Pasirian akan lihat orang ini hebat. Kenapa? Sakit disembuhkan Tuhan. Tidak diberkati, tambah diberkati. Kok bisa ya? Tuhan ini hebat. Tuhan Yesus mereka hebat. Biar mereka memuliakan Tuhan Yesusmu. Next. Anda bisa baca ini depannya. Yang pertama, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau akan, ulangi, dan engkau akan, syaratnya bukan bertobat, syaratnya bukan berubah, tapi percaya. Pak, selamat dari apa Pak? Dari dosa ya? Ya. Selamat dari penyakit? Ya. Selamat dari kemelaratan? Ya. Kok bisa Pak? Tak jelas no. Engkau dan seisi rumahmu.
Enggak berlaku buat kamu tok. Anakmu di luar kota diberkati Tuhan. Kalau kau percaya Tuhan berkati kamu, terjadi. Tapi kalau kau percaya Tuhan anakku ya, anakmu juga diberkati. Pernah dengar Batra? Anak enggak pernah sembahyang, menantu enggak pernah ibadah. Alkitab mencatat hanya yang hidup berkenan kepada Tuhan. Bojone, anake, menantune enggak percaya. Tapi Tuhan bilang gini, Ibrani 11. Karena benar hidupnya, anak dan menantunya diselamatkan. Kalau hari ini ada bapak-bapak yang ketemu Tuhan, kamu harus percaya anakmu di luar kota pun diberkati Tuhan. Asal Pak yang sakit di rumah, enggak masalah, tetap sembuh. Asal yang di sini percaya. Kita baca ya, Anda lihat ya. Selamat itu yang warna hijau. Ini ya. Jadi kalau nanti buka di Google, ini lalu dibuka, diklik 4982. Klik bahasa aslinya percaya. Selamat itu apa sih Pak? Selamat itu aslinya so. Artinya apa Pak? Menyembuhkan. Percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat. Artinya apa? Percayalah kepada Yesus, kamu akan disembuhkan. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Dulu aku hanya percaya Steve bisa belikan aku bakso. Dibeliin bakso berkali-kali. Tapi kemarin aku percaya dia bisa berangkatkan aku de Bruno. Aku diberangkatkan. Tahun depan aku percaya ke Singapura sama Gus Steve. Gus Steve sih nggak percaya. Tak kasih tahu kamu ya. Pengertian gue ikut Tuhan berubah terus. Tambah hebat. Tuhan ini nggak tambah hebat. Tuhan ini selamanya hebat. Aku dulu hanya ngerti, anakku bilang, aku hanya ngerti papaku dulu ngasih duit. Sekarang aku tahu, waktu dia nggak bisa kimia, aku bilang, HMGCOA, reduktase. Loh, papa bisa bahasa kimia. Baru tahu dia, papanya juga dosen. Berikutnya di lomba masak dia tahu, loh, papaku di mana ya? Lomba masak gak ditemani. Ternyata dia lihat papanya juri masak. Di rumah, papa di mana Ma? Bukan TV, papanya masuk TV. Tambah tahun, tambah dia mengenal siapa saya. Begitu pula saya. Dulu saya hanya tahu diselamatkan dari dosa. Tapi Alkitab hari ini menjelaskan so, artinya disembuhkan. Jadi Anda boleh baca begini, percaya kepada Tuhan Yesus dan aku akan disembuhkan. Pengertian itu memerdekakan saudara. Ada dimerdekakan hari ini? Next. Anda lihat ya. Yang merah itu kota Kana, tempatnya Yesus merubah air jadi anggur. Yang Kapernaum itu tempatnya lumpuh berjalan. Lalu Tuhan kembali ke kota Kana, ceritanya gitu ya. Next. Maka Yesus kembali ke kota Galilea, di mana provinsi Galilea, di mana ia membuat air jadi anggur, kota Kana. Provinsinya kayak Lumajang di Jawa Timur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang ke Galilea, pergilah ia kepadanya minta supaya ia datang menyembuhkan anaknya. Jarak Kapernaum sama kota Kana 26 kilo. Zaman dulu gunung, gak ada Grab, gak ada taksi, gak ada mobil, jalannya 2 hari. Dia dengar ada seorang Yesus sakti, suka menyembuhkan. Terus dia lihat, lu sungguhan lu, lumpuh jalan, buta melihat. Dia nangis,
Tapi anakku di rumah, katanya Petrus, ini hanya cerita saya ya. Ajan rene anakmu, jauh bro, 2 hari bro. Yesus dengar dan dia ngomong, ada apa ini? Ini loh anak yang mau mati. Gak usah, kamu harus percaya anakmu hidup. Tapi anakku di rumah. Kenapa tidak diajak? 2 hari. Terus gak usah, pulang anakmu hidup. Kok bisa? Karena aku pencipta anakmu. Next. Pegawai setan berkata, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus, pergilah anakmu hidup. Waktu dia ngomong mati, Tuhan ngomong hidup. Waktu kau ngomong sakit, Tuhan ngomong sembuh. Waktu kau ngomong miskin, Tuhan ngomong kamu diberkati. Asal percaya. Yesus selalu bertolak belakang dengan logika. Yesus bertolak belakang dengan apa yang kamu lihat. Dia tidak pernah dengar anakku mati. Oh iya sakno ya, apa enggak. Dia ngomong enggak, anakmu hidup. Dia tidak tanya penyebab anaknya sakit. Dia ngomong hidup. Dia enggak tanya kenapa kamu miskin. Dia enggak tanya kenapa kamu sakit. Dia bilang sembuh. Asal percaya. Next. Ketika masih di tengah jalan, sehari kan 2 hari ya. Sehari hamba-hambanya berkata kepadanya, gak jadi mati anakmu. Dia tanya kapan itu? Jam 1 siang. Lalu dia teringat jam 1 ketemu Yesus. Hari ini jam berapa ini? Jam 7:30, 7:24. 7:30. Catat baik-baik ya. 7:30 kamu ketemu Yesus. Mau tepuk tangan buat Yesus? Kamu catat baik-baik. Kamu catat baik-baik. Kalau hari ini kamu ketemu Yesus, panggil nama anakmu di rumah Tuhan ini. Anakmu di luar kota diberkati Tuhan. Orang tuamu di rumah diberkati Tuhan. Kenapa? Malam ini kamu ketemu, pagi ini kamu ketemu Yesus. Tapi repotnya ini loh, repotnya. Ini saya sudah selesai, tambah 5 menit, boleh? Ini repotnya. Saya sudah bahas ya, selesai ya. Semua pasti diberkati. Semua pasti disembuhkan. Tapi masalahnya yang suka berkati ini, yang suka nyembuhkan ini, suka ngomong ini. Mau tahu kebiasaannya Yesus? Yesus habis nyembuhkan orang, enggak tanya, kamu salah apa? Langsung sembuh. Tapi dia punya kebiasaan ini, enggak pernah dikhotbahkan. Apa? Ayo kita belajar. Habis nyembuhkan orang lumpuh, 38 tahun lumpuh, sudah sembuh ya, dia ngomong ini. Yang kuning ya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Jadi Tuhan tak ngomong, ayo janji, gak dosa, tak sembuh, enggak, sembuh. Tapi dia ngomong, ojo dosa lagi. Karena itu tadi saya berkhotbah dengan emosional. Bertobatmu tidak menyembuhkan kamu. Karena kamu pasti sembuh, bertobat. Kalau Anda tidak ngerti rahasia ini, Anda kena khotbah-khotbah lama. Oh, kamu harus koreksi ada dosa apa. Tak bilangi ya, dosa gak bisa dihitung, sing khotbah ya dosa. Gak usah dibahas. Yesus telah lahir buat kita. Mau tepuk tangan buat Yesus? Tapi nanti kalau sudah sembuh, kalau sudah diberkati, jangan berbuat dosa lagi. Ini kuncinya. Tidak berbuat dosa lagi bukan untuk disembuhkan. Menjaga kesembuhan yang telah diterima. Wis diberkati Tuhan, ojo judi lagi. Rumah tanggamu disembuhkan Tuhan, ojo selingkuh lagi. Ada orang selingkuh, lalu dia bertobat gak selingkuh, bojoe gak balik.
Kenapa? Sudah kadung sakit hati. Berbuat baik tidak merubah keadaan. Tapi ketika dia percaya Yesus, Tuhan ngitik-ngitik bojone, ayo pulang. Ayo pulang. Bojone pulang. Dia nangis, Tuhan. Terus ya apa? Jangan selingkuh lagi. Bojomu tak kirim pulang. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Jadi ingat ya. Ingat hari ini baik-baik. Pulang gak usah mikir dosamu. Mikir kamu sudah disembuhkan Tuhan. Kamu sudah diberkati Tuhan. Terus janji Tuhan aku pasti sembuh. Aku tidak jahat lagi. Aku akan baik lagi. Yang salah makan bilang, aku enggak salah makan lagi. Karena pasti disembuhkan Tuhan. Kalau kamu ngerti rahasia ini, hari ini setan masuk angin. Setan sakit semua. Rahasia bertahun-tahun dibongkar di hari ini. Karena Yesus baik. Duh Pak, aku dosa apa Pak? Dosa apa aku Pak? Aku enggak selingkuh. Aku perpuluhan. Nah kita lihat. Next. Ini tahun lalu sudah saya lihatkan, tapi Anda harus belajar lagi. Jika seseorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tapi tidak melakukan, ia berdosa. Makan buah itu bagus dan sehat. Vitaminnya bikin Anda sehat. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau orang tahu makan buah sehat, tidak makan buah, dia berdosa. Kadang-kadang kita tidak diselingkuh, kita tidak salah. Tapi kita salah dalam kehidupan sehari-hari. Sudah berdoa, sudah bahasa roh, tapi kerjanya males. Kalau kerja rajin itu baik, kamu tidak kerja rajin, berdosa. Kalau Tuhan pulihkan ekonomimu hari ini, kamu janji, aku tidak berbuat dosa lagi. Artinya apa? Aku tidak males lagi. Kalau saudara ngerti ini, setan stres. Karena kamu bukan disembuhkan Tuhanmu. Dia tidak kaget Tuhan menyembuhkan kamu. Dia kaget kamu ngerti rahasia menjaga kesembuhan yang Tuhan beri. Sekarang sudah selesai khotbah, saya akan kasih tips kesehatan. Karena saya percaya 2025 tambah diberkati Tuhan. Jangan sampai kamu tidak sehat. Kalau hari ini tiba-tiba mendadak, semua gratis berangkat ke Israel. Gak bisa Pak, ginjal Pak, enggak bisa Pak, diabetes Pak. Tapi hari ini disembuhkan Tuhan semua. Yang percaya katakan amin. Tapi tak ajari tips bagaimana hidup sehat 2025. Yang mau hidup sehat katakan amin. Oke, kita belajar ya, khotbah sudah selesai. Positif saya minta waktu untuk tips kesehatan ya. Ini tips hari ini. Tuhan ngomong gini. Next. Kalau engkau mendapatkan madu, madu itu bagus atau jelek? Bagus. Isinya protein, vitamin. Yang biru dibaca keras. 3, 4. Makanlah. Duh bagus kok secukupnya sih. Saya kemarin diskusi sama Coach Steve. Coach Steve tanya, seberapa? Boleh sampai piro? Karena dia tidak mau melanggar porsi. Secukupnya. Jangan engkau sampai kebanyakan sehingga muntah. Muntah itu penyakit, ngerti ya? Sakit muntah. Yang baik-baik makanlah secukupnya. Kalau enggak jadi penyakit. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Buah pun enggak boleh makan banyak. Makan 3 kali buah. Pak saya kalau makan buah Pak. Semangka itu 1. Saya tanya, kamu itu manusia tak kingkong? Yang tersinggung katakan amin. Mangga 2 kilo dia habis. Loh Pak, di perutku ini banyak orang gendengi. Enggak, ya kamu sih gendeng. Ngerti ya? Tidak ada gula bagus, tidak ada garam bagus. Semua garam mahal, garam murah, asin. Gula mahal, gula miskin, gula gak punya, tetap manis. Saya akan jelasin sama saudara. Saya tidak akan ngajari batasi makan daging. Saya tidak akan batasi makan apa?
Tapi hari ini kita janji mengurangi gula. 3, 4 mengurangi gula. Ben setan kaget, kamu pinter hari ini. Ayo kita ngomong. 3, 4, saya akan mengurangi gula. Duh Pak, nek gulanya sudah dibaptis Pak, podo ae. Pokoknya gula tetap gula, ngerti ya? Ayo kita masuk. Saya tidak ada waktu banyak, kita akan langsung aja. Pokoknya Senin sampai Jumat tehnya tawar. Kopinya tawar. Air putih. Pokoknya 3 hal itu. Yang setuju katakan amin. Aminmu enggak rela. Yang setuju katakan amin. Nah, hebat kamu. Sudah. Kamu jalan 3 bulan ya. Saya Maret datang lagi nanti. Maret datang. Anda migrainnya hilang. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Tak jamin. Nek Anda sudah minum air putih, teh tawar, kopi tawar, masih migrain, berarti bukan dari salah makan. Utangmu banyak. Nah ya kalau Anda sudah, jangan makan sama gitu. Tapi ingat, Yesus gak cuma menyembuhkan, dia bayar utang-utangmu. Asal percaya. Oke ya, ngerti ya? Ini teorinya. Senin sampai Jumat pokoknya enggak ada gula. Soalnya sayurmu sudah ada gula, nasimu sudah gula, kerupukmu ya sudah gula. Mau tambahi es campur, sempurna. Cara tercepat ke UGD. Ngerti ya? Semua kan gula sudah. Oh jadi campur-campur. Loh Pak besok kiamat Pak. Enggak, belum. Enggak usah sikat-sikat itu ya. Senin sampai Jumat tawar. Sabtu sama Minggu boleh minum manis. Kabar baiknya hari ini hari apa? Oh, tuh seneng loh. Seneng langsung. Jadi ingat, ambil kesempatan baik-baik. Minggu siang, Sabtu siang. Kenapa siang Pak? Karena kalau Minggu Anda tidur. Kalau malam Anda tidur. Maka gula enggak dipakai. Jadi kalau minum manis siang, itu pun Sabtu Minggu. Kalau Anda mau dimentor seperti ini, Anda akan lebih baik. Pak, diabetesku sembuh Pak. Gak usah gini sembuh, karena Yesus baik. Amin. Tapi jangan berbuat salah lagi. Makan, jaga minum Senin sampai Jumat, hanya membuat penyakitmu gak datang lagi. Next. Ini paling banyak. Pak, kalau item-itemnya dibuang Pak, tetap banyak. Karena item-itemnya itu bobanya, gulanya enggak banyak. Yang banyak minumannya. Pak, kalau diminum enggak pakai gelas Pak, tetap banyak. Ngerti ya, wis gak usah diakal-akal, pokoknya podo ae. Ngerti ya? Jadi kalau minum ini gimana Pak? Pas ulang tahun saja, setahun sekali. Itu pun doa, minum. Bahasa roh, ngerti ya? Dan gak cepat diabetes. Kedua, soda. Soda kaleng Pak, kalau soda botol podo ae. Soda, gulanya. Bikin lemon tea, teh dikasih jeruk nipis sehat. Kalau buat di rumah. Tapi kalau botolan, gulanya banyak. Jangan beli jus kotaan. Anak-anak dengar. Besok saya akan ngajar di sekolah. Kalau mau ikut, besok mau ngajar. Izin dong, Bu Feling, boleh enggak? Soalnya kondisinya enggak cukup. Ya, saya pingin tahun depan kita ada seminar lagi. Yang setuju katakan amin. Ya, Sabtu kita seminar ya. Ini, teh. Gulanya sini. Air putih, lihat nih. Enggak ada gula nih. Guyon ya, saya bergurau ya. Kamu minum air putih, lupa doa, tetap sehat. Ngerti ya? Kamu bahasa roh, ngombe iki soda, tetap diabetes. Loh Pak, aku ngombe soda kok belum diabetes. Sabar.
Semua indah pada pinter gitu loh. Ngerti ya? Pokoknya paling sehat air putih, teh tawar, kopi tawar. Pak minum kopi paling banyak berapa? Tak ajano tahun depan. Ya, sekarang bebas dulu. Ya, sebenarnya maksimal 3 gelas sih. Kalau Anda bekerja. Next. Gorengan kayak bisa lauke. Ikan goreng, ayam goreng, tempe goreng, nasi ojo digoreng. Nek kepingin nasi goreng ojo sering-sering. Karena karbohidrat akan jadi gula. Nasi sudah karbohidrat digoreng. Saya kalau beli nasi goreng, saya makan enggak makan. Mega saya sama Sean ke restoran, Pak nasi goreng. Berapa Om? 1. Keren, pelit. Enggak, 1 tak bagi-bagi. Tapi kalau nasi campur, nasi pecel sendiri-sendiri. Yang mengerti katakan amin. Pokoknya ngerasa no. Nasi goreng, mie goreng itu jangan banyak-banyak. Next. Mie goreng ini enggak ada mereknya ya? Oh iya udah dipotong. Gak usah dibayang no ya. Merek ini sudah ngajari kita. Kan pemerintah tanya, kenapa mie instan ini bikin diabetes? Enggak, kami sudah mengajari caranya. Mana? Di bungkusnya. Nah, Anda lihat bungkusnya mie dipakai telur. Tujuannya telur menghambat mie jadi diabetes. Telur menghambat mie jadi diabetes. Maka nonek makan mie goreng ini paling enggak ya kayak ini. Mie-nya ada nasinya, ada telur. Ini enggak usah lah, udah enggak usah. Tomat enggak usah, sayurnya ada. Loh Pak, kalau pingin sayur ya godong-godong ambilin podo ae. Sing penting ada proteinnya. Ada apa? Proteinnya, telur. Telur menghambat mie jadi diabetes. Ngerti ya? Jadi wis diajari. Pabrik enggak salah, sing salah kamu sendiri. Next. Lho sing ngajari gini lho sapa? Bungkusnya diomongi pakai endok, telur, egg. Mie goreng rasa ayam gambarnya apa sih? Mie sama ayam. Mie daging rendang sama mie. Dulu Tuhan ngasih kita mana, dikasih burung puyuh. Tuhan ngasih makan ikan, roti gandum, dan ikan. Karena ikan menghambat roti jadi diabetes. Jadi ngerti ya, dikurangi gulanya. Saya nggak ada waktu banyak, saya mau menjelaskan sebenarnya. Kolesterol tidak dari kolesterol. Vegetarian tidak pernah makan daging, kena stroke karena kolesterolnya tinggi. Hari ini kita belajar. Manis membuat jadi kolesterol. Jadi saya sekolah baru ternyata gula, nasi, mie, tepung kalau dicampur-campur jadi kolesterol. Yang mengerti katakan amin. Kalau saya minum manis, insulin naik. Insulin naik, dia pergi ke HMGCOA. HMGCOA, nanti diketik di rumah ya. HMGCOA di Google. Nanti ngomong gini, HMGCOA adalah produk kolesterol tanpa makan kolesterol. Jadi kalau Anda minum manis, tubuh menghasilkan kolesterol. Itu kesimpulannya. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau makan nasi ya jangan banyak. Kalau mau pakai kerupuk ya jangan banyak. Ada orang makan nasinya 1/4, kerupuknya sak black. Katakan sebelahmu bertobat. Nah ini udah double karbohidrat, nasi jadi gula, mie jadi gula, jadi dipisah ya. Tapi kalau mie campur, nasi campur, mie-nya dikit ya boleh lah. Next. Nah kalau ini sempurna ya, nasinya gula, mie-nya gula, kerupuknya gula, donatnya gula, minumannya gula. Sempurna. Ya enggak gula apa Pak? Piringnya. Pisang aja gula.
Jadi ketika Anda memisah-misah ini, Tuhan kaget. Duh, sudah kesembuhkan. Dijaga ya, hebat ya. Jadi ingat hari ini kita belajar nutrisi, bukan untuk sembuh. Sembuh dari siapa? Yesus. Dari siapa? Saya minta tim musik. Anda diberkati Tuhan. Saya berdoa ya. Akhir tahun ini tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. 2025 Anda semakin kuat, semakin sehat, semakin diberkati ya.